semua, welcome back my channel. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman cara merawat kesehatan gigi yang pakai behel atau yang sedang melakukan perawatan ortodontik. Jadi langsung aja ke videonya. Enjoy this video and happy watching. Kesehatan gigi itu penting. Jadi bukan cuma buat teman-teman yang sedang melakukan perawatan ortodontik. Jadi buat semua orang kesehatan gigi itu penting. Tapi buat teman-teman yang sedang menggunakan behel, yang sedang melakukan perawatan ortodontik, itu emang butuh perhatian, butuh perawatan yang lebih ekstra daripada teman-teman yang enggak sedang melakukan perawatan ortodontik. Karena emang menjaga atau merawat kesehatan gigi yang pakai kawat dengan yang enggak itu emang sedikit berbeda. Nah, kayak kita yang pakai behel itu kalau misalnya setelah makan itu kan makanan itu mudah banget nyangkut di sela-sela bracket, di sela-sela gigi. Nah, kalau misalnya kita nggak ngebersihin itu tuh bakal jadi sarang kuman, dan kumannya itu mudah banget berkembang biak dengan subur. Buat teman-teman yang sedang melakukan perawatan ortodontik, yang sedang menggunakan behel, kalau nggak rajin, kalau nggak telaten ngebersihin atau menjaga gigi kita, itu bakal muncul berbagai macam gangguan kesehatan mulut, kayak misalnya plak, kemudian sariawan, bisa juga gusi kita itu menyusut, kemudian bau mulut, dan yang lain-lainnya. Jadi buat teman-teman emang harus banget menjaga dan merawat kesehatan gigi kita yang pakai behel supaya tetap sehat. Nah, di sini aku mau kasih tahu beberapa tips atau beberapa cara. Yang pertama, buat teman-teman yang sedang menggunakan behel itu harus rajin menyikat gigi. Jadi harus rajin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam, atau boleh juga setelah makan. Kalau misalnya kok kotor banget, silahkan dibersihkan, silahkan sikat gigi juga nggak apa-apa. Jadi diusahakan menyikat giginya itu selama 2 menit. Nah, buat pengguna behel itu emang ada sedikit cara yang berbeda saat menyikat gigi. Jadi yang pertama, teman-teman itu dianjurkan, emang sih harusnya bukan dianjurkan lagi, emang harus pakai sikat gigi yang khusus buat behel. Jadi ada banyak sikat gigi yang khusus untuk behel. Biasanya teman-teman di klinik dokter itu menyediakan ortokit. Jadi di situ udah ada sikat, udah ada pasta giginya, kemudian ada dental floss dan yang lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa beli di klinik. Kalau misalnya nggak ada, di e-commerce juga banyak, atau teman-teman juga bisa cari referensi. Biasanya di supermarket atau di market itu ada, kayak kalau nggak salah waktu itu aku lihat ada dari formula atau enzim, dia tuh menyediakan sikat gigi yang memang khusus buat ortodontik. Kemudian selain dianjurkan menggunakan sikat gigi yang spesialis buat ortodontik, teman-teman juga dianjurkan menggunakan pasta gigi yang spesialis buat ortodontik. Jadi kemarin aku cari tahu di Google, itu ternyata ada dari formula itu yang formula ortodontik. Dia itu emang spesialis pasta gigi buat teman-teman yang sedang menggunakan behel. Kemudian ada enzim ortodontik. Nah, terus kalau aku dianjurkan sama dokter itu menggunakan pasta gigi yang herbal, yang emang kandungannya itu cocok buat kita yang menggunakan behel. Kalau aku itu menggunakan dari produknya HPAI yang pasta gigi herbal, dan di klinik dokter aku juga dia menyediakannya yang dari HPAI. Kemudian juga ada beberapa produk yang herbal kayak Nasa atau apa itu atau yang lainnya, teman-teman juga bisa menggunakan itu. Kemudian teman-teman dianjurin juga jangan menggunakan pasta gigi yang mengandung deterjen, dan jangan menggunakan pasta gigi yang ada whiteningnya. Kalau dari aku sendiri, aku pernah pakai pasta gigi yang whitening, yang bikin putih, itu malah justru gigi aku kok malah kayak tambah kusam, tambah kuning. Jadi sebaiknya teman-teman pakai yang pasta gigi emang spesialis buat ortodontik. Kemudian teman-teman setelah menyikat gigi dianjurkan untuk menggunakan obat kumur. Jadi tujuannya itu supaya mulut kita tuh tetap seger dan nggak bau mulut. Karena kalau bau mulut kan kita nggak nyaman, orang yang ngobrol sama kita juga nggak nyaman. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan obat kumur yang antibakteri dan nggak mengandung alkohol. Nah, aku kemarin udah cari tahu, udah lihat-lihat beberapa obat kumur yang antibakteri dan nggak mengandung alkohol. Jadi yang pertama ada betadine obat kumur. Ini gampang banget dicari ya. Ini juga referensi yang ini yang mudah kita temuin di market-market itu banyak. Kemudian ada Pepsodent mouthwash
sensitive expert atau yang expert protection. Nah, kemudian selanjutnya ada Total Care yang lemon herbal. Kemudian ada Formula yang mouthwash, terus juga ada Colgate Plaque yang fresh tea. Kemudian ada juga kalau ini sih aku jarang nemuin dan aku belum pernah, tapi kemarin aku cari tahu ini ternyata juga bisa buat obat kumur karena dia nggak ada alkoholnya, yaitu Dentova yang mouthwash Dentova. Kemudian kemarin aku direkomendasiin sama dokter, sama temen juga, tapi ini harganya agak sedikit mahal dari yang tadi udah aku sebutin, yaitu TheraBreath yang oral range. Kalau ini emang agak mahal tapi kandungannya juga bagus. Nah, itu dia teman-teman beberapa referensi obat kumur yang nggak pakai alkohol dan antibakteri. Kemudian yang kedua, buat menjaga kesehatan gigi kita yang pakai behel itu, jaga konsumsi makanan. Jadi jaga apa-apa yang kita makan, jadi jangan sembarangan makan. Oh iya, kemarin aku udah bikin video makanan atau rekomendasi makanan buat pengguna behel sama pantangan apa aja sih yang pengguna behel harus hindarin di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, nanti bisa ditonton dulu. Nanti aku kasih linknya di bawah. Jadi jaga konsumsi makanan itu, teman-teman nggak boleh makan yang keras, karena kalau makan yang keras itu nanti bracket kita bisa lepas. Kemudian teman-teman nggak boleh makan yang lengket, karena bisa meninggalkan sisa-sisa makanan di mulut kita, jadi pada nempel gitu di gigi kita. Kemudian yang ketiga, jangan banyak makan yang manis-manis sama yang asam-asam, karena kandungan dari yang manis-manis sama asam-asam kalau ketinggalan di mulut itu bisa bikin karies gigi. Jadi teman-teman makan yang lunak, yang mudah dikunyah, tapi yang tetap sehat dan bergizi. Kemudian yang ketiga, perbanyak minum air putih. Selain air putih emang minuman paling sehat, air putih juga bisa menyingkirkan sisa-sisa makanan di mulut kita. Jadi setelah kita makan, perbanyak minum air putih, dikumur-kumurin nggak apa-apa, tapi kumur-kumurnya nggak boleh yang kayak gitu. Jadi yang pelan-pelan aja, supaya juga kalau dilihat sama teman kita ya, misalnya kita lagi makan sama teman, nggak malu-maluin banget. Jadi pelan-pelan aja, yang penting sisa makanannya itu bisa menyingkir. Nah, selain bisa menyingkirkan sisa makanan, air putih juga bisa mencegah mulut kita tuh kering, karena kalau mulut kita kering, itu bakal timbul bau mulut. Kemudian yang keempat, rajin kontrol gigi. Nah, buat teman-teman yang pakai behel itu kan emang dianjurkan kontrol 3 minggu sekali. Selain kontrol buat ganti kawat sama karet yang ada di gigi kita, kontrol gigi juga buat memantau dokter jadi melihat udah sampai mana nih perkembangan gigi kita, udah sampai mana nih pergeseran gigi kita. Nah, selain itu juga supaya dokter tuh memantau ada masalah nggak nih di gigi kita setelah kita pakai behel. Jadi buat teman-teman rajin kontrol. Nah, misalnya kita nggak rajin kontrol juga itu bakal memperlama perawatan ortodonti kita. Kayak misalnya seharusnya kita 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun, karena teman-teman nggak rajin kontrol, nanti bisa lebih lama lagi. Yang tadinya harusnya misalnya 2 tahun, nanti bisa jadi 2,5 tahun, atau pokoknya jadi lebih lama deh. Jadi rajin-rajin kontrol aja. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, tips dari aku, teman-teman konsumsi vitamin C atau vitamin yang lainnya yang bisa menjaga kesehatan mulut kita. Vitamin C itu kan bisa mencegah kayak sariawan atau mencegah penyakit-penyakit yang ada di mulut kita. Terus teman-teman juga konsumsi banyak buah-buahan, banyak sayuran, tapi tetap yang mudah dikunyah. Jadi misalnya keras, teman-teman potong dulu aja supaya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu tercukupi, karena kita menggunakan behel itu banyak sekali pantangannya. Dari yang keras itu kita harus potong-potong dulu, kemudian dari yang berserat kita harus hindarin dulu. Jadi teman-teman harus menjaga pola makan, menjaga konsumsi apa yang teman-teman makan. Itu dia teman-teman beberapa tips atau cara untuk menjaga kesehatan gigi kita yang sedang melakukan perawatan ortodonti atau sedang menggunakan behel. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman yang sedang menggunakan behel,
Silahkan komen di bawah kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan di like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan silahkan di share kalau video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. See you!